Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sofyan Hadi di channel Kopi Sofi, channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan workshop ya, penyuluh agama Islam. Workshop peningkatan kompetensi penyuluh agama Islam Kabupaten Jember di Kementerian Agama Kabupaten Jember dengan tema dakwah via media sosial. Nah, seperti apa kegiatannya? Kita akan lihat, kita ikuti bersama. Tetap stay tune di channel Kopi Sofi. Masih bersama saya Sofyan Hadi, channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Visi misi dari Kementerian Agama adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan mandiri, serta sejahtera lahir dan batin. Salah satu program untuk mewujudkan visi misi tersebut adalah dengan meningkatkan kompetensi penyuluh agama Islam yang telah tersebar ke seluruh pelosok Nusantara. Oleh sebab itu, Kementerian Agama Kabupaten Jember, Bimas Islam mengadakan workshop peningkatan kompetensi penyuluh agama Islam di Hotel Luminor Jember. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jember serta Kepala Bidang Penezawa dan Kepala Seksi Penerangan Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kasih Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Dr. Awe Effendi mengatakan bahwa dalam melakukan dakwahnya, penyuluh harus berpegang teguh dengan manhaj wasatiyah, berdiri di tengah dan mampu merangkul semua kalangan. Penyuluh harus bisa menjadi uswah hasanah bagi semua lapisan masyarakat. Sementara itu, Kepala Bidang Penezawa Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Amir Solahuddin, menyatakan bahwa penyuluh harus memiliki ketakwaan yang kuat, sebab hanya dengan jiwa yang takwa kita mampu menjadi suluh perdamaian bagi umat manusia. Baik sahabat Kopi Sofi Channel, hari ini alhamdulillah saya berkesempatan sangat beruntung sekali bisa bertemu langsung dengan Kasih Penerangan dan Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pak, dengan Dr. Haji Awe Effendi. Terima kasih Pak ini atas waktunya. Baik, ini mungkin ada sedikit hal yang mungkin butuh pencerahan mungkin dari Bapak terkait dengan penggunaan media sosial yang saat ini nampaknya seperti aliran sungai. Jadi barang yang segala macam bentuk barang yang kotor dan segala macam itu mengalir deras tanpa bisa kita batasi. Nah, kira-kira untuk masyarakat secara umum, untuk terutama mobil khusus subscriber saya di Kopi Sofi Channel, kira-kira bagaimana sikap kita untuk menyikapi sosial media seperti ini? Bagaimana kita bersikap? Terkait dengan media sosial, apakah di WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, atau media YouTube dan lain sebagainya, maka itu seperti sebilah pisau. Bagaimana kita memanfaatkan pisau itu dengan sebaik-baiknya. Pisau bergantung pada siapa yang pegang pisau. Jika pisau itu dipegang tukang sayur, maka akan menjadikan hidangan yang sangat lezat. Betul, betul. Jika yang memegang adalah tukang daging, akan menghasilkan sayatan irisan daging yang nikmat. Jika dipegang oleh tukang sembelih, maka dia akan bisa menghidangkan daging yang halal atau yang haram. Tapi jika dipegang oleh penjahat, maka bisa membunuh orang. Sama persis dengan media sosial. Media sosial itu adalah pertama
tidak seberapa tergantung pada media sosial itu. Iya. Tapi juga tidak menghindari dari media sosial itu. Karena gadget saat ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari nafas hidup orang. Alangkah indahnya jika orang pegang Al-Quran seperti pegang gadget. Ya, yang tidak Bangun bisa lepas tidur, ya. ambil Al-Quran. Di tempat kerja pegang Al-Quran. Mau berangkat tidur pegang Al-Quran. Sama persis. Bahkan saking pentingnya gadget ditaruh di sisi bantal sehingga setiap saat bisa membuka, bangun tidur sebelum beraktivitas buka gadget, sebelum memejamkan mata buka gadget, dan di situ tidak terelakkan akan bersentuhan dengan WhatsApp, karena lewat WhatsApp ini informasi akan mengalir. Tidak tertutup kemungkinan lewat Instagram ini banyak hiburan-hiburan yang menarik, apalagi TikTok ini sudah menghiasi Instagram kita. Kemudian Twitter, kemudian Facebook dan lain sebagainya. Kalau Facebook ini karena agak lemot, agak ditinggalkan. Artinya apa? Bahwa ambil nilai positifnya, buang nilai negatifnya, ambil positifnya apa? Ambil seperlunya. Mengambil seperlunya itu berarti ada beberapa tulisan-tulisan yang sekiranya provokatif, jelas itu akan dapat ditengarai bahwa berita itu tidak patut untuk dipercaya kebenarannya. Betul. Berita yang benar itu adalah berita yang tidak memaksa, tapi akan mendeskripsikan nilai kebenaran itu. Nah, saat itulah yang kemudian ketika pemegang media sosial ini membuka, jangan mudah-mudah untuk menyebarkan. Yang kecenderungan orang kan begitu lihat YouTube langsung di-share. Ketika memegang baru membaca ujungnya aja itu sudah di-share. Ya, betul. Maka ada 3 kata kunci ketika kita melihat informasi adalah kita lihat apa isi informasi itu. Manfaat enggak? Kalau sekiranya manfaat, kira-kira kemudian bukan hanya itu, kita lihat siapa yang nulis. Kalau yang nulis orang yang ahli kebohongan, ahli provokatif, kemudian kita akan mensortir mereka. Dan yang ketiga, motifnya apa? Paling tidak 3 hal ini, isinya apa, kemudian siapa yang nulis, motifnya apa. Nah, dengan demikian kita akan bijaksana, sehingga kalimat-kalimat informasi apapun yang muncul dari itu akan senantiasa membawa kemaslahatan seperti sebilah pisau itu. Jadilah pisau yang dipegang oleh tukang sayur, tukang masak atau koki akan menghadirkan nilai-nilai yang penuh dengan kenikmatan di dalam jasmani maupun rohani. Jadi sebenarnya bukan hanya masalah sumbernya benar atau tidak, tetapi dampaknya dan motifnya juga, Pak. Motifnya, kalau kemudian informasi bagus, tapi motifnya adalah memecah belah umat. Nah, itu mungkin tidak kita sebab, kita minimal kita mengurangi ini ya, bila masyarakat perlu nggak usah dibuka. Kalau kita semakin menyebarkan mereka berarti enak mereka. Karena hidup ini seperti ini, seperti kita melemparkan batu ke sumur. Ketika batu dilemparkan ke sumur, orang akan menunggu bunyinya sumur. Kita masih ingat, saya waktu masih kecil itu suka melempar batu ke sumur, habis itu terdengar brung. Itu senangnya luar biasa. Sama dengan orang melempar isu. Orang yang melempar isu itu akan menunggu respon orang yang menerima isu itu. Berarti jadilah kita sumur yang teramat dalam. Orang yang menebarkan isu itu akan menunggu reaksi kita. Semakin kita tidak bereaksi, berarti menunjukkan kedalaman, kedewasaan kita berpikir. Berarti peran kita dari penyuluh adalah jangan mudah menyebarkan berita benar aja, suruh melihat apa isinya, siapa yang bawa, motifnya apa, apalagi berita itu tidak benar. Betul. Terima kasih Pak. Wah, ini betul-betul sebuah wawasan dan tambahan ilmu buat saya hari ini, dan juga buat untuk masyarakat semuanya, subscriber dari Kopi Sepi Channel. Ingat bahwa kita harus bijak dalam bersosial media, harus berhati-hati. Jangankan kabar yang bohong, kabar benar sekalipun kalau sekiranya itu bisa memunculkan kerusakan, provokasi di antara masyarakat, kita harus tahan itu. Tapi kalau subscribe di Kopi Sofi Channel boleh dong Pak ya, karena isinya itu adalah channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi. Terima kasih Pak Awe atas waktunya, dan
Kepada sahabat-sahabat Kopi CV Channel semuanya, terima kasih sudah subscribe di channel saya. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.